Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan, dengan dosen pengampu Ibu Rahmadani Fitri, SPD MPD, program studi pendidikan biologi kelas C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Jadi di sini kami akan memaparkan materi yang judulnya yaitu bunga. Di sini saya bersama rekan saya. Next. Yang pertama itu ada Febri, selanjutnya ada Cindy, ada Atika, dan saya sendiri yaitu Heni. Next. Jadi di sini kami akan memaparkan 3 komponen materi. Yang pertama yaitu tentang morfologi bunga, yang kedua tentang variasi bunga, dan yang ketiga tentang bagian-bagian bunga. Next. Next. Selanjutnya pada morfologi bunga yang akan dijelaskan oleh Febri. Kepada Febri disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan morfologi bunga. Morfologi bunga yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan bentuk bunga, termasuk bagian-bagian bunga seperti mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, benang sari, dan putik. Morfologi bunga juga mempelajari tentang jenis-jenis bunga seperti bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga jantan, dan bunga betina. Dalam morfologi bunga, ada beberapa aspek yang dipelajari seperti struktur bunga, bentuk bunga, ukuran bunga, warna bunga, jenis-jenis bunga. Morfologi bunga adalah cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk, struktur, dan keanekaragaman bunga, yang menghasilkan daun termodifikasi untuk reproduksi dan perlindungan gamet atau potongan bunga. Next. Yang kedua ada variasi bunga. Variasi bunga di sini ada kelengkapan bunga, kelamin bunga, aestivasi bunga, dan simetri bunga. Next. Poin pertama ada kelengkapan bunga. Kelengkapan bunga ini dibagi menjadi 2, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna ini terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Di sini terlihat gambar struktur gambar bunga sempurna atau bunga lengkap. Di situ ada mahkotanya, ada benang sari, bisa dilihat sendiri. Contoh bunganya yaitu bunga mawar, kembang sepatu, dan bunga teratai. Next. Yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini memiliki baik artinya bunga tidak sempurna hanya memiliki organ reproduksi jantan yaitu benang sari atau betina yaitu putik. Bunga tidak sempurna dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu bunga jantan dan bunga betina. Pada bunga jantan hanya memiliki benang sari dan pada bunga betina hanya memiliki putik. Contoh bunga yang tidak sempurna ini adalah jagung, bayam, dan mentimun. Next. Nah, ini contoh gambar dan struktur bunga tidak sempurna. Di situ ada putik, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pada bagian alat kelamin bunga yang akan dijelaskan oleh Cindy. Kepada Cindy disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga dapat dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan kelaminnya, yaitu bunga uniseksual dan bunga biseksual. Bunga uniseksual adalah bunga yang memiliki organ reproduksi hanya 1 jenis, yaitu benang sari atau cuma putiknya saja. Contoh bunganya yaitu bunga jagung,
bunga kelapa, dan bunga tebu. Itu bunga yang memiliki organ reproduksi kedua jenis, yaitu benang sari dan putiknya. Contoh biseksual adalah bunga mawar, melati, dan kamelah. Next. Next. Alat kelamin bunga. Benang sari dan putik merupakan bagian utama dalam proses reproduksi bunga. Next. Benang sari atau stamen adalah alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada bagian antera atau kepala sari, mengandung serbuk sari yang berisi sperma. Antera adalah bagian yang paling penting dari benang sari karena menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk proses pembuahan. Yang kedua ada filamentum atau tangkai sari, menopang antera dan menghubungkannya dengan dasar bunga. Filamentum adalah bagian yang panjang dan tipis yang memberikan dukungan pada antera. Next. Putik atau pistil atau karpal adalah alat kelamin betina pada bunga yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama stigma atau kepala putik. Bagian paling atas dari putik yang berfungsi sebagai tempat penerimaan serbuk sari. Stilus atau tangkai putik. Bagian yang panjang dan tipis yang menghubungkan stigma dengan ovarium. Yang ketiga ada ovarium atau bakal buah. Bagian yang berisi bakal biji dan berfungsi sebagai tempat pembuahan. Next. Ini terdapat gambar bagian-bagian dari bunga. Next. Aestivasi bunga. Aestivasi bunga adalah proses pembukaan bunga yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kelopak bunga atau sepala dan mahkota bunga atau petala membuka. Berikut ada beberapa jenis aestivasi bunga. Yang pertama, valvat. Kelopak bunga dan mahkota bunga membuka secara terpisah seperti katup yang terbuka. Kedua ada twisted atau torus. Kelopak bunga dan mahkota bunga membuka dengan cara memutar, seperti spiral yang terbuka. Yang ketiga ada imbricate. Kelopak bunga dan mahkota bunga membuka dengan cara tumpang tindih, seperti genting yang terbuka. Yang keempat ada vexillary. Kelopak bunga dan mahkota bunga membuka dengan cara terlipat, seperti sayap yang terbuka. Contoh tanamannya yaitu valvet bunga lili, twisted bunga anggrek, imbricate bunga mawar, vexillary bunga kacang panjang. Next. Selanjutnya ada simetri bunga. Simetri bunga adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan bunga berdasarkan bentuk dan strukturnya. Ada beberapa jenis simetri bunga. Yang pertama ada radial atau actinomorphic. Bunga yang memiliki simetri radial memiliki bagian yang sama dan tersusun secara radial. Radial auron pusat bunga. Yang kedua ada bilateral atau zygomorphic. Bunga yang memiliki simetri bilateral memiliki bagian-bagian yang sama, tetapi hanya pada satu bidang. Yang ketiga ada asimetrik. Bunga yang tidak memiliki simetri radial atau bilateral. Next. Simetri bunga radial atau actinomorphic. Bunga yang memiliki simetri radial yaitu bunga yang dapat dibagi menjadi 3 atau lebih bagian yang identik.
Contoh bunganya bunga matahari dan tapak dara. Next. Bilateral atau zigomorphic. Contoh bunganya yaitu bunga anggrek dan bunga kacang polong. Next. Contoh bunga asimetrik yaitu bunga kana. Next. Selanjutnya yaitu tipe corolla. Ada dua yaitu simetrik radial dan simetrik bilateral. Simetrik radial yaitu berbentuk bintang, tabung, trompet, mangkuk, corong, dan lonceng. Yang simetri bilateral berbentuk bertaji, berbibir, bentuk kupu-kupu, bertopeng, dan bentuk pita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Jadi pada materi selanjutnya itu ada bagian-bagian bunga. Yang pertama ada bunga steril, yaitu bunga yang dimana tidak terlibat langsung dalam proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Jadi fungsinya lebih kepada perlindungan dan penunjang bunga. Jadi ada bagiannya pertama dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Di sini teman-teman bisa melihat gambarnya. Next. Selanjutnya itu ada bagian bunga fertil, di mana adalah bagian yang berperan langsung dalam proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Jadi ada dua, yang pertama benang sari atau stamen, dan juga ada putik atau pistilium. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dasar bunga yang merupakan bagian bunga steril. Dasar bunga adalah bagian yang menempel pada tangkai bunga dan merupakan tempat melekatnya semua bagian bunga lainnya. Jadi dasar bunga ini terletak di ujung tangkai, tepat di bawah bagian-bagian bunga lainnya. Next. Ciri-ciri dari dasar bunga yang pertama, seringkali melebar. Yang kedua, memiliki ruas-ruas yang pendek. Dan yang ketiga, tidak terlihat dari luar kecuali jika kelopak bunga dan mahkota bunganya dipisahkan. Next. Fungsi dari dasar bunga yang pertama itu sebagai tempat bertumpunya atau menopang semua bagian bunga lainnya termasuk kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Selanjutnya juga untuk memastikan bahwa bunga menjalankan fungsinya dengan baik seperti penyerbukan dan pembentukan biji. Selanjutnya ada tempat pelekatan di mana tempat melekatnya inersi bagian-bagian bunga. Dan juga untuk memungkinkan bagian-bagian bunga untuk terhubung satu sama lain. Selanjutnya itu fungsinya untuk perkembangan bunga, di mana dasar bunga ini berperan dalam pembentukan buah. Contohnya pada bunga tanaman stroberi yang dasar bunganya itu membesar setelah pembuahan dan akan membentuk bagian yang kita kenal sebagai buah stroberi. Next. Selanjutnya ada dasar bunga, bagian strukturnya. Pada bentuknya itu bervariasi, ada yang bulat, pipi, dan tabung. Dan ukurannya juga tergantung pada jenis tumbuhan, serta warnanya pun biasanya sama dengan warna tangkai bunga, ataupun ada yang lebih terang dari tangkai bunganya. Next. Selanjutnya itu pada gambar ini bisa kita lihat ada bentuk dasar bunga yang bulat, ada yang pipi, dan ada yang tabung. Next. Kenapa pada tumbuhan yang berbunga memiliki bentuk dasar bunga yang berbeda-beda? Karena perbedaan ini mempunyai faktor, salah satunya itu menyesuaikan atau adaptasi terhadap fungsi dan peranan dalam kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Di antaranya itu misalnya untuk menarik perhatian penyerbuk, terus untuk memfasilitasi penyerbukan, dan juga untuk perlindungan, ada juga adaptasi dari lingkungannya dan juga genetik. Nah, selanjutnya itu pada bagian bunga steril ada kelopak bunga, di mana kelopak ini adalah bagian terluar dari bunga yang melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Jadi kelopak ini berasal dari kata separatus yang artinya terpisah dan petalum yang artinya petal.
Next. Ciri-ciri dari kelopak bunga itu biasanya berwarna hijau, tapi juga ada yang berwarna lain, misalnya seperti warna merah, kuning, atau ungu. Dan juga kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Selanjutnya kelopak bunga juga jumlahnya berbeda-beda tergantung spesies. Ada yang 3 sepal, 4 sepal, 5 sepal, atau lebih. Next. Selanjutnya itu ada struktur dari kelopak bunga yang umumnya tuh tipis atau lembut teksturnya. Dan juga kelopak bunga biasanya berbentuk bulat, runcing, atau berlekuk, dan banyak variasi lainnya. Dan selanjutnya itu ada yang bentuknya, teksturnya halus, berbulu, atau berduri. Nah, mengapa kelopak bunga disebut bagian yang termodifikasi dari daun, dan apa yang menyebabkan bentuk kelopak bunga berbeda-beda? Jadi, kelopak bunga itu mempunyai morfologi dan juga perkembangannya itu strukturnya mirip dengan daun. Karena kelopak bunga itu seringkali berwarna hijau dan fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup, mirip dengan fungsi daun yang melindungi tunas. Dan juga ada beberapa faktor kenapa berbeda. Yang pertama itu dia menyesuaikan fungsi. Yang kedua itu genetik, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat evolusi. Next. Nah, fungsi kelopak bunga itu banyak, diantaranya ada melindungi kuncup bunga, melindungi tunas, menarik perhatian serangga, membantu penyerbukan, dan menunjukkan perkembangan bunga. Next. Di sini ada jenis-jenis kelopak bunga. Yang pertama itu ada kelopak tunggal yang terdiri dari satu lapisan saja, contohnya bunga tulip pada gambar bunga yang pertama. Dan selanjutnya itu ada bentuk kelopak ganda yang ada beberapa lapisan sehingga terlihat lebih penuh, contohnya pada bunga peony. Dan ketiga itu ada kelopak bunga tabung pada bunga lili atau bunga trompet yang warna putih di tengah itu. Dan selanjutnya ada kelopak pipih dan lebar seperti pada bunga matahari. Dan kelopak berlekuk atau tepi yang tidak rata, contohnya pada bunga dahlia. Next. Baiklah, pada bagian bunga selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Pada Atika disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga adalah bagian bunga berwarna cerah yang bertugas menarik perhatian serangga untuk mendekat. Bentuk mahkota bunga itu ada yang tidak beraturan, ada yang juga beraturan, ada yang setangkup tunggal. Yang beraturan atau regularis, contoh bunganya ada bunga matahari, bunga mawar, dan bunga melati. Setangkup tunggal atau monosimetris, contoh bunganya itu bunga anggrek, bunga kacang, bunga kupu-kupu. Tidak setangkup atau asimetris, contoh bunganya itu ada bunga kana, bunga lavender, dan bunga lili. Fungsi mahkota bunga itu sebagai tempat alat reproduksi bunga yang produktif atau fertil. Yang kedua itu membantu proses penyerbukan. Yang ketiga menjaga alat reproduksi bunga. Yang keempat menyimpan nektar yang memiliki rasa manis sehingga menarik kumbang, kupu-kupu, atau lebah. Yang selanjutnya ada tenda bunga. Tenda bunga atau perigonium. Tenda bunga adalah bagian bunga yang menyerupai mahkota bunga dan kelopak bunga, tetapi tidak dapat dibedakan dengan jelas. Terdiri dari helaian-helaian yang disebut tepal. Biasanya ditemukan pada bunga-bunga yang tidak memiliki mahkota bunga dan kelopak bunga yang jelas, seperti bunga tulip dan bunga lili. Fungsi tenda bunga di antaranya itu melindungi organ reproduksi dan menarik serangga penyerbuk. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.